Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis ketahanan hidup pasien gagal jantung menggunakan model regresi Cox Proportional Hazard. Nah, untuk latar belakangnya, penyakit jantung menjadi penyebab kematian utama global dengan 20,5 juta kasus pada tahun 2021. Ini dipicu faktor risiko bawaan dan gaya hidup. Nah, untuk memprediksi ketahanan hidup pasien, digunakan model Cox Proportional Hazard yang efektif untuk menganalisis data tersensor. Studi ini menganalisis data pasien gagal jantung guna mengidentifikasi faktor risiko kematian demi meningkatkan kualitas dan harapan hidup melalui penanganan yang cepat. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama itu bagaimana Cox Proportional Hazard yang terbentuk. Yang kedua itu, apakah parameter-parameter dalam model Cox Proportional Hazard berpengaruh signifikan secara serentak dan parsial terhadap ketahanan hidup pasien penyakit jantung. Dan ketiga itu, bagaimana gambaran kurva Kaplan-Meier untuk variabel prediktor kategorik dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok berdasarkan uji long range. Dan terakhir itu, bagaimanakah interpretasi hazard ratio yang dihasilkan dari model Cox Proportional Hazard untuk masing-masing variabel prediktor yang signifikan. Yaitu pada penelitian ini kami menggunakan dataset sekunder yang berasal UCA Machine Learning Repository Data yang terdiri dari 299 baris dengan 12 variabel baris tentang pengamatan terkait pasien gagal jantung. Dan untuk langkah-langkah penelitiannya itu melakukan analisis deskriptif, membuat kurva Kaplan-Meier, melakukan uji long range untuk variabel kategorik, pemodelan regresi Cox Proportional Hazard, melakukan uji signifikan parameter secara serentak dan parsial, menginterpretasi hazard ratio dari variabel independen yang berpengaruh terhadap model. Yang terakhir itu menarik kesimpulan dan saran. Dan untuk variabel pada datanya itu, anemia itu dengan deskripsi kondisi anemia pada pasien 0 tidak 1 ya dengan skala kategorik, high blood pressure, riwayat tekanan tinggi darah 1 0 tidak 1 ya dengan skala kategorik, age, usia pasien skala numerik, creatine POPs kinase, kadar serum CPK dalam darah, skala numerik, ejection fraction, persentase darah yang keluar dari jantung setiap datakan, skala numerik, serum creatine, kadar creatine serum dengan skala numerik, serum sodium, kadar natrium dalam serum dengan skala numerik, seks, jenis kelamin perempuan 1 laki-laki, skala kategorik, smoking, status pasien 0 tidak merokok, 0 merokok dengan skala kategorik, diabetes, riwayat diabetes pada pasien 0 tidak 1 ya dengan skala kategorik, platelets, jumlah trombosit dalam darah, skala numerik dengan time itu berapa lama waktu observasi sejak kematian pasien dengan skala numerik, dan event menghitung kematian selama masa observasi 1 0 meninggal 0 tidak 1 meninggal dengan skala numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data analis atau eksplorasi data awal. Pada saat ini kita melihat bahwa distribusi dari variabel-variabel kategori digunakan dalam penelitian kita. Nah, pertama variabel jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas pasien adalah laki-laki, yaitu sebanyak 194 orang dibanding perempuan yang hanya 105. Untuk variabel status merokok atau smoking, lebih banyak pasien yang tidak merokok, yaitu 203 orang, sedangkan yang merokok hanya 96 orang. Pada variabel riwayat diabetes, yaitu didominasi oleh pasien yang tidak memiliki diabetes, yaitu 174 orang dibanding yang memiliki diabetes sebanyak 125 orang. Nah, sedangkan yang variabel anemia ditemukan bahwa 170 pasien tidak anemia dan 129 mengalami anemia. Pada variabel tekanan darah tinggi atau high blood pressure, 194 pasien tidak mengalami tekanan darah tinggi, sementara 105 pasien mengalaminya. Terakhir, pada status kematian pasien atau death event, terlihat bahwa jumlah pasien yang bertahan hidup lebih banyak daripada yang meninggal. Berikutnya, kita masuk ke visualisasi variabel numerik dan hubungan antar variabel. Nah, dari histogram kiri, kita bisa lihat distribusi dari variabel numerik seperti usia, kadar kreatin phosphokinase, ejection fraction, platelet, serum kreatin, serum sodium, dan time atau lama observasi. Umumnya, sebagian besar variabel numerik tidak berdistribusi normal, seperti kreatin phosphokinase yang memiliki outlier cukup ekstrim dan distribusi yang right skew.
Nah, untuk variabel serum kreatinin juga terlihat menyebar dengan cukup luas, yang menunjukkan bahwa adanya variasi signifikan antar pasien. Lalu, untuk variabel time, yaitu durasi pengamatan pasien, memiliki sebaran yang cukup merata. Nah, pada sisi yang kanan ada heatmap korelasi yang menunjukkan hubungan antar variabel numerik. Terlihat bahwa korelasi antar variabel cukup lemah, dengan korelasi tertingginya sekitar minus 0,22 antara age dan time. Korelasi rendah ini mengidentifikasi bahwa tidak ada multikolinearitas yang kuat antar variabel, sehingga masih banyak yang layak untuk dimasukkan ke dalam model prediktif nanti. Nah, dari visualisasi ini kita bisa lihat bahwa gambaran awal tentang sebaran data dan potensi hubungan antar variabel yang akan berpengaruh dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya, berikut merupakan kurva Kaplan-Meier untuk 5 variabel kategorik dalam variabel prediktor kita. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada variabel anemia dan tekanan darah tinggi, di mana terdapat dua kelompok, yaitu pasien yang memiliki anemia dan tidak memiliki anemia, serta pasien yang memiliki tekanan darah tinggi dan tidak memiliki tekanan darah tinggi. Nah, dapat kita lihat bahwa kurva pasien yang tidak memiliki kondisi tersebut memiliki probabilitas survival yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang memiliki kondisi tersebut. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok yang memiliki kondisi tersebut dan tidak memiliki kondisi tersebut. Sedangkan untuk 3 variabel kategorik lainnya, yakni jenis kelamin, status merokok, serta diabetes, dapat kita lihat bahwa kurva antar kelompok saling bersinggungan selama waktu pengamatan, yang artinya perbedaan antar kedua kelompok tidak signifikan dalam mempengaruhi probabilitas bertahan hidup pasien gagal jantung. Hasil dari kurva Kaplan-Meier tersebut juga didukung oleh hasil uji Log-Rank, yakni dapat kita lihat pada tabel ini hanya variabel tekanan darah tinggi yang memiliki p-value kurang dari 0,05, yang artinya tolak 0 ada perbedaan kurva survival antar kelompok. Sedangkan untuk variabel lainnya seperti anemia, diabetes, status merokok, dan jenis kelamin memiliki p-value lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan kurva survival antar kelompok. Berdasarkan dari hasil uji Log-Rank ini, kami memutuskan untuk mengeluarkan variabel jenis kelamin, status merokok, dan diabetes. Sedangkan untuk variabel anemia, melihat dari tingkat signifikansinya sebesar 0,010, kami ingin melihat performa variabel tersebut dalam pemodelan, di mana tingkat signifikansinya tidak terlalu jauh daripada 0,05. Selanjutnya, kami melakukan pemodelan Cox Proportional Hazard. Pada awalnya, model terdiri dari 8 variabel, namun setelah dilakukan seleksi menggunakan metode backward likelihood ratio, didapatkan dalam 2 langkah bahwa variabel platelets tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model, sehingga variabel tersebut dikeluarkan pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, model akhir terdiri dari 7 variabel yang signifikan secara statistik. Dapat kita lihat bahwa koefisien positif pada variabel anemia, usia, tekanan darah tinggi, dan serum kreatin menunjukkan bahwa peningkatan nilai pada variabel-variabel ini dapat diasosiasikan dengan peningkatan resiko kematian. Sebaliknya, untuk variabel serum sodium dan ejection fraction memiliki koefisien yang negatif, yang artinya bahwa semakin tinggi nilai dari variabel ini, maka resiko kematian akan berkurang. Untuk nilai koefisien kreatin fosfokinase sendiri bernilai 0. Di sini kami menduga hal ini disebabkan oleh
nilai kreatin fosfokinase yang memiliki skala jauh lebih besar dibandingkan variabel-variabel lainnya saat kami melakukan pemodelan. Dan kami tidak melakukan transformasi terhadap variabel tersebut. Sehingga model kemungkinan menganggap pengaruh kreatin fosfokinase per unit terlalu kecil untuk berpengaruh signifikan. Di bagian ini dilakukan uji signifikansi parameter secara serentak. Hasilnya nilai signifikansinya atau p-value kurang dari 0,05, jadi H0-nya ditolak. Artinya, secara simultan ada minimal satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan hidup pasien gagal jantung. Walaupun ada variabel yang dieliminasi di langkah-langkah tertentu, model secara keseluruhan tetap menunjukkan bahwa masih ada prediktor yang punya pengaruh signifikan. Selanjutnya, untuk uji signifikansi parameter parsial, kita lihat pengaruh masing-masing variabel secara individu, dengan alfa 0,05. Kita simpulkan bahwa hampir semua variabel berpengaruh signifikan terhadap survival pasien gagal jantung. Variabel yang signifikan adalah anemia, tekanan darah tinggi, usia, creatine phosphokinase, ejection fraction, serum creatinine, dan juga serum sodium. Karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Satu-satunya variabel yang tidak signifikan adalah platelets, karena p-value-nya 0,82 dan itu jauh di atas 0,05. Nilai Watt juga menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam model, dengan age dan ejection fraction termasuk yang paling kuat pengaruhnya. Dari sini, kita dapat melihat interpretasi dari hazard ratio tiap variabel. Yang pertama, ada anemia dan juga tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko kematian masing-masing sekitar 1,5 sampai 1,6 kali dibandingkan pasien tanpa kondisi tersebut. Lalu untuk variabel usia, tiap kenaikan 1 tahun meningkatkan risiko kematian sebesar 4,4%. Lalu ada creatine phosphokinase, tidak menunjukkan efek berarti HR sama dengan 1. Kemungkinan karena skalanya juga terlalu besar. Lalu ada ejection fraction dan juga serum sodium. Bersifat protektif karena HR-nya lebih kecil daripada 1. Artinya, setiap kenaikan 1 unit justru menurunkan risiko kematian sekitar 4,5 sampai 4,6%. Lalu ada variabel serum creatinine. Kenaikan 1 unit bisa meningkatkan risiko kematian 35,6%, menandakan kemungkinan adanya gangguan ginjal. Jadi secara umum, semakin tinggi HR-nya atau jika HR-nya di atas 1, artinya risikonya meningkat. Sedangkan jika HR-nya di bawah 1, justru menurunkan risiko kematian. Baik, jadi untuk kesimpulannya, model Cox Proportional Hazard berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan hidup pasien gagal jantung. Dari semua variabel, yang akhirnya masuk ke model adalah 7 variabel signifikan, yaitu anemia, high blood pressure, usia, creatine phosphokinase, ejection fraction, serum creatinine, dan juga serum sodium. Variabel seperti seks, smoking, diabetes, dan juga platelets dikeluarkan karena tidak signifikan. Secara klinis, anemia dan hipertensi meningkatkan risiko kematian cukup besar, sampai 63,6%. Usia dan serum creatinine juga meningkatkan risiko. Sedangkan ejection fraction dan juga serum sodium malah menurunkan risiko kematian. Jadi untuk fokus penanganan harus ada pada anemia, tekanan darah tinggi, fungsi ginjal, dan juga fungsi jantung. Karena inilah yang paling berpengaruh terhadap prognosis pasien. Dengan begitu, model ini bisa membantu dokter untuk fokus pada faktor-faktor yang benar-benar kritis dalam perawatan pasien gagal jantung.